Selamat datang di YouTube-nya The Wismoyo. Hai semua. The Wismoyo pakai S nggak sih? Oke. Pakai. Wismoyos. The Wismoyos. Yos. Yos. Dah gak kerasa kita udah setahun ya. Sejak last update. Sejak last update tuh berapa bulan? Kita terakhir update Udah tuh lama banget 3 bulan di sini ya. Berarti ya. 7 sudah 8. Sudah 9 bulan 9 melahirkan. Karena tuh sebenarnya buat YouTube tuh kan nggak segampang itu. Terus juga kita ada masa-masa dimana up and down di New York gitu. Terus ada masa-masa dimana kita kayak, aduh, mending ceritanya kita keep sendiri aja. Dan setelah 1 tahun kayaknya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa cerita ke teman-teman nih untuk menjadi sedikit inspirasi kalau teman-teman mau juga mengambil jalan yang sama dengan kita untuk pindah ke luar negeri gitu. Nah, kalau walaupun kita pasangan kan, tapi kan tetap ada beda-beda rasa ya ketika setahun di sini. Kalau Mas Gali, rasanya kayak gimana 1 tahun di sini? Awal-awal sebenarnya tuh lumayan excited banget. Kerjaan juga waktu itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu dapat mural kan gitu. Nah ini kita boleh ya bilang kalau kita waktu itu nggak usah. Oke. Udah, Ya, boleh jadi bilang. waktu itu kami dan saya gitu masih under table gitu. Jadi masih off the book. Karena pada saat itu kan kita menunggu kelengkapan berkas-berkas kan. Ya. Tapi kan mau nggak mau kita harus survive, kita harus Iya. berjuang gitu. Karena nggak mungkin untuk mengandalkan tabungan saja kan. Iya. Dan mau nggak mau kami waktu itu harus kerja untuk off table, walaupun alhamdulillahnya saya mendapatkan kerjaan under table yang sesuai dengan keinginan, yaitu ngelukis gitu. Nah itu sebenarnya awal-awal tuh saya lumayan happy sih gitu, masih lumayan happy lah, masih euforia, terus kok udah mulai kerja di sini. Nah cuma mulai terasa bahwa nggak taunya kerjaan under table tuh juga sangat rentan untuk abuse gitu. Waktu itu saya merasakan sendiri bagaimana saya kerja sempat di part time di 2 company. Yang pertama nih oke gitu ya, profesional banget. Yang kedua agak kurang nih gitu. Jadi sempat ya, dan nggak cuma saya aja gitu, tapi teman-teman lain tuh juga mengalami hal yang sama. Mereka dengan seenaknya nge-cut schedule gitu, misalnya tanpa kabar, tanpa apapun. Dan karena memang saya under table gitu, jadi mereka juga tidak merasa perlu untuk saya tidak punya hak apapun gitu untuk komplain, untuk apa gitu, karena kan kita tidak terdaftar sebagai employee gitu pada Secara saat itu. resmi ya. Dan memang karena memang kita pada saat itu tidak punya kelengkapan berkas yang datang, yang pada saat itu kita masih nunggu gitu. Jadi mau nggak mau apapun yang dihadapkan ke kita pada saat itu kita telan aja gitu. Jadi kita tidak bercerita ke publik gitu. Kita hanya share ke teman-teman di sini adalah sesuatu hal yang baik-baik aja gitu. Cuman setahun kami di sini, kami juga pengen ngasih tahu bahwa ada banyak sekali hal yang kami jalanin, naik turun, terus air mata kayak udah kering gitu kan. Iya. Karena kan ini sebuah adaptasi yang luar biasa besar buat saya, terutama yang nggak pernah tinggal di luar negeri gitu. Kalau Mas Gali kan pernah kuliah 5 tahun di Amerika, jadi culture-nya mungkin masih ada kerasa gitu. Kalau saya tuh benar-benar shock, benar-benar yang kayak oh my god, I mean like udah kayak boleh belum? Tapi itu benar-benar shock, sangat sangat pengen mau pulang. Tadi katanya kan oh my god, like banget gitu kan, shock banget gitu. Like Mungkin banget. boleh di share Kak Teddy apa yang membuat Nih, shock? kayak talk show-nya kayak talk show bisnis ya. Ini banget, serius. Oh, iya. Jadi intinya setelah kayak tadi kayak saya bilang gitu, kalau selama kita dokumennya belum datang, mau nggak mau apa yang ada di depan mata kita harus telan gitu. Ya kita sedih, kita nangis, segala macam, kita hanya cerita berdua. Mungkin ada beberapa orang yang kita sempat share di sini. Dan setahun di sini juga kita akhirnya belajar bahwa tidak semua orang baik gitu. Dan tidak semua orang juga tidak semua orang juga Mau akan ngebantu. nge-treat lo dengan baik gitu. Walaupun kita akan baik ke semua orang dan pasti orang akan baik ke kita juga gitu. Tapi pada intinya adalah yang kita lihat atau yang
kita rasakan tidak enak, mau nggak mau kita harus hadapin gitu. Kayak misalnya kan di Indonesia saya terutama saya kerja ngantor gitu. Untuk di sini untuk awal-awal saya tidak ngantor dan harus kerja sama orang dengan waktu yang tidak dengan waktu yang tidak bisa dikompromi, dalam artian mau nggak mau ya, kalau lo mau ada duit, mau grocery itu ya lo mau nggak mau kerja di jam berapapun di saat yang ada available waktunya gitu. Tapi setahun di sini buat saya makin sadar bahwa saya secara emosional itu jauh lebih bisa sabar gitu. Mungkin kalau Teddy yang ada di Tebet gitu, mungkin ketika berhadapan sama orang kayaknya akan kayak langsung nggak suka tuh, langsung kayak bisa diterabas aja, apa sih bahasa Indonesianya? Iya. Langsung dihajar gitu. Kalau di sini nggak bisa, mau kita berhadapan sama orang Indonesia, apalagi sama warga negara di sini, ya kita tetap harus kasarnya ya harus sabar-sabar gitu, karena kita tahu posisi kita bagaimana gitu. Nah kalau Mas Gali kan juga pasti ada cerita yang bikin sakit hati ya gitu. Apa tuh Mas Gali? Oke, kalau saya sebenarnya yang baik lagi ya, yang oke, ini karena yang employer saya juga nggak bisa bahasa Indonesia, ya udahlah ya ngomong kepadanya gitu. Karena kebetulan saya waktu itu kerja sama orang lokal, orang Amerika gitu, dan saya kerja sama anak kecil waktu itu. Bos saya anak-anak baru banget. Saya tidak bermaksud ageist gitu ya, tidak bermaksud kalau anak kecil berarti mereka lebih tidak bisa dari saya, enggak. Tapi saya bisa lihat bahwa, dan ini saya rasa semua orang Indonesia atau siapapun yang datang ke Amerika pasti mengalami bekerja dengan anak-anak yang jauh di bawah umurnya, dan mungkin mereka anak-anak yang merasa sudah sangat-sangat bisa segala hal gitu. Tapi karena kita dalam posisi pekerjanya mereka gitu, kita juga harus menyesuaikan diri. Kita nggak bisa seenak-enaknya kayak, oh gue lebih tua dari lo gitu kan, nggak kayak di Indonesia kan, kayak lebih tua berarti lebih tahu gitu. Di situ kita juga belajar banget untuk hal itu gitu. Nah waktu itu ya lumayan kaget juga, karena dia nggak taunya. Nah waktu itu dalam hati saya mikir, duh ini sebenarnya pengalaman dia masih sangat dikit nih gitu. Saya sebenarnya bisa ngasih masukan juga gitu, tapi yang ada malah kebalikannya gitu, malah dia yang lebih patronizing gitu, dia yang lebih mengkuliahi dan segala macam. Waktu itu saya telan-telan aja, mau dia mau bilang apa yang penting saya dibayar. Ketika akhirnya saya diberhentikan gitu ya secara sepihak, dan malah nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa, saya pikir itu salah saya juga gitu. Dan nggak tahu ketika itu terjadi sama teman saya dan sahabat-sahabat saya yang lain di sini, atau teman-teman muralis yang lain gitu, itu tuh benar-benar rasa kalau oh gitu, untungnya berarti bukan gue yang salah nih gitu ya. Bukan berarti kita sempurna juga ya, temennya kita juga belajar bahwa oh ya oke, gue juga punya value yang mungkin ya harus gue pertahankan juga di sini gitu. Dan sangat-sangat rentan abuse sih untuk awal-awal itu, karena baik lagi kita nggak ada paperwork, dan mungkin mereka jadi merasa bisa seenaknya saja gitu. Sebenarnya gini, kalau dibilang tidak ada paperwork berarti kan kita tidak usaha untuk dapetin itu. Pada saat itu adalah kita sedang menunggu, karena proses imigrasi di Amerika ini hanya Tuhan dan imigrasi yang tahu gitu, bagaimananya gitu. Kita memang pada saat waktu itu suami saya tuh sempat merasakan hal yang tidak enak gitu. Saya ingat sekali pada saat itu bosnya bilang bahwa oh kamu tuh kurang inisiatif. Saya bisa nge-train kamu. Iya, saya bisa training kamu gitu. Inisiatifnya adalah kamu tuh kurang menjilat. Jadi kalau dibilang di Jakarta aja banyak orang-orang yang kayaknya lo kalau mau survive di dunia kerja lo harus ngejilat. Di sini lo wajib kudu banget untuk bisa ngejilat, karena di sini kan hampir juga ya? Iya, di sini kan hampir setiap hari kalau kita ketemu New Yorker ya di jalan apa segala macam, oh my god you look gorgeous. Nah, kalau gitu, itu kan, tapi itu juga yang kayak lo rambutnya bagus banget apa segala macam. Itu kan kita di Indonesia nggak biasa kayak gitu. Kalau kita ketemu di jalan misalnya kayak orang, gila rambut lo cantik banget, rambut lo bagus banget, kita yang kayak apa sih lo gitu. Tapi itu hal positif sih sebetulnya. Mau maling ya gitu kan. Tapi itu hal positif sih untuk menguji orang ya di sini tuh. Ekspresif ya untuk soal itu. Cuman baik lagi ke skill untuk ya menjilat. Gitu ya, menjilat itu tuh nggak taunya di sini juga sangat baik. Nah, jadi titik baliknya kita di New York itu justru ketika bulan 8. Di saat kita udah pasrah deh. Ya udah apa yang terjadi kita hadapin, apa yang ada di depan mata kita jalanin gitu. Sampai pada akhirnya surat cinta pertama datang dari USCIS. Kita menerima 3 amplop pada saat itu menyatakan bahwa kami
statusnya 3 amplop kan Iya. pada saat itu datang. 2 tertuju untuk saya dan 1 untuk Anda. Oh iya betul. Ya kan? Karena Iya itulah. Iya 3 amplop. Tidak bisa langsung digamblangkan. Nanti kita Jadi- cerita tanggapan. Jadi intinya adalah menyatakan bahwa status kami legal atau authorized to stay di Amerika Serikat. Belum Kami bisa kerja waktu itu. tapi pada saat itu juga belum bisa kerja karena kami harus menunggu paperwork untuk selesai ya dan atau datang. Dan itu kita harus apply dulu untuk work permit, Iya. untuk izin kerja, dan setelah itu butuh. Jadi gini, pas kita udah datang ke lawyer, kita udah seneng karena seharusnya ini biasanya ini 1 bulan. Setelah itu yang mana harusnya bulan 9 udah ada gitu kan. Iya. Terus ucuk-ucuk datang ke lawyer, nggak tahu lawyernya bilang, aduh sorry ya gini, tapi ini untuk yang baru-baru ini ada kemungkinan 3 bulan Iya. baru bisa keluar nih work permit kalian. Terus kita langsung ciut lagi kan. Iya. Karena kita ngerasa aduh 3 bulan lagi tanpa pekerjaan yang quote and quote yang legal apa segala macam gitu. Terus ya udah gitu. Terus nggak taunya nggak sampai 3 bulan ya. Iya, dan ternyata di bulan 10 tuh kita menerima notifikasi email. Itu pertama kali saya dapat notifikasi email. Mas Gali juga dapat notifikasi yang sama, terus dapat mail datang surat ke rumah. Pertama Mas Gali yang datang untuk dapetin receipt. Terus seminggu kemudian receipt saya datang. Setelah itu baru yang pertama kali datang adalah Social Security Number.